Baik. Kalau kita mendengar kata Natal atau Tahun Baru, saya percaya tidak asing buat kita. Amin. Jangan tersinggung kalau saya ngomong ini. Kita di Papua ini begitu akhir November sampai akhir Desember pasti berbagai kita. Karena apa? Karena apa? Berbagai apa? Akhir November sampai akhir Desember. Kue Natal. Ya, terus lalu itu mulai beratus. Oke, lebih daripada itu ada berkah yang luar biasa dari surga. Anak-anak penari apa itu dari sini itu? Apa di sini kelas? Saudara dari Asabek generasi Kristus memilih tema yang luar biasa. Perjuangan kita di tahun yang baru ini harus fokus, maka kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Fokus Natal yang seharusnya kepada pribadi Kristus, ya, fokus Natal yang seharusnya untuk pribadi Tuhan Yesus Kristus. Ayo saya tanya, setelah sekian ribu tahun Natal ini dirayakan di bumi, fokusnya, fokus, jawab, siapa lebih terkenal, Tuhan Yesus atau Sinterklas? Sinterklas. Sinterklas. Siapa lebih terkenal? Sinterklas. Jangan berubah fokusnya. Pohon Natal, rusa salju lebih terkenal daripada Tuhan Yesus. Sudah fokuslah. Apalagi jangan marah semua. Apalagi orang Kristen Natal fokusnya kado. Iya. Iya. Coba ya kalau kita renungkan, sering nggak kita juga orang ulang tahun, baik dari anak-anak sampai orang dewasa, sering kan? Nah kalau kita juga orang ulang tahun, hanya jujur yang dapat hadiah. Yang ulang tahun. Tapi kalau kita merayakan ulang tahun Yesus, kita kado. Nah, fokus kita untuk Natal bukan pohon Natal, bukan Sinterklas, bukan kado, dan bukan lampu, bukan yang lain. Fokus Natal itu adalah Tuhan Yesus. Amin. Bukan yang lain. Nah, tiap kali kita mendengar nama ini disebut Tuhan Yesus Kristus, langsung yang muncul harus satu kata dan satu kata, damai. Setuju? Setuju. Begitu Raja ini lahir, lalu seluruh malaikat kudus dari surga memenuhi angkasa di seluruh bumi. Lalu kepala malaikat itu berseru, damai di bumi bagi orang yang disayang. Nah, saudara, ini yang sangat dibenci oleh setan. Setan ini setan. Setan tidak melarang dunia merayakan Natal. Bahkan sudah secara fakta banyak negara yang bukan Kristen justru mereka merayakan Natal itu ramai sekali. Berpuluh-puluh tahun belum ada negara bisa mengalahkan Jepang. Jepang itu negara yang paling hebat kalau merayakan Natal. Bukan Kristen. Kenapa Jepang begitu hebat merayakan Natal? Karena buat mereka itu bisnis. Semua barang disir, diopera orang Belanda. Bahkan saya cari di Google tahun 2023
Desember, Arab Saudi dan beberapa negara Arab lain di Jazirah Arab itu merayakan Natal meriah sekali. Betul. Heran ya? Heran. Di Indonesia ada banyak-banyak. Bayangkan di Arab Saudi Natal Desember kemarin meriahnya luar biasa. Tapi sekarang karena bisnis. Betul. Nah, setan tidak melarang dunia ikut ramai dengan Natal, tapi yang neraka benci fokus. Jangan ada nama itu. Setan berhasil membuat bumi ada. Berhasil. Kita tidak berharap di tahun 2024 ini ada perang lagi, enggak. Tapi sudah cukup. Perang Rusia, Ukraina, Hamas, Israel sudah cukup. Jalan akhir. Lihat, pengungsi Rohingya jadi masalah di mana-mana. Kalimat ini menyedihkan. Setan berhasil merusak damai. Jangan adalah fokus Natal dan tahun baru. Tapi hari ini kita dimarahi, termasuk semua saudara yang mengikuti via sosial media ini, Zoom, YouTube, Instagram, Facebook. Ayo semua kita mengambil keputusan bahwa fokus kita mulai tahun ini dan selanjutnya adalah damai. Amin. Menjelang Februari tanggal 14 tahun ini, suhu politik Indonesia sedang mendidih karena pemilu. Ayo kita nyatakan damai. Amin. Bukan untuk perang, bukan untuk mengikuti damai. Untuk menghancurkan damai dan untuk menciptakan damai. Perhatikan kalimat ini. Untuk menghancurkan damai dan untuk menciptakan damai itu hanya perlu satu tindakan, bukan 5, bukan 10. Coba saya tanya, kalau hanya satu tindakan saja untuk menghancurkan damai dan menciptakan damai, sebetulnya mudah atau susah kalau hanya satu saja? Jawab, mudah atau susah? Mudah. Tapi lagi sekali, setan yang berhasil, kita yang kalah. Ini menyedihkan hati kita. Nah, untuk menciptakan damai bukan dalam doa puasa, doa pagi 7 jam, doa siang 7 jam, doa sore 7 jam. Kapan aja? Maaf saya berkata, ada banyak penipuan dalam gereja dengan kalimat ini. Hanya berdoa banyak berkah, tidak berdoa tidak ada berkah, kurang berdoa kurang berkah, sedikit berdoa sedikit berkah. Salah. Tuhan tidak bisa kita sokok dan kita suap dengan doa. Betul. Hidup taat kepada firman Tuhan itu jauh lebih penting daripada banyaknya doa. Saya mau tanya kepada saudara, siapa yang percaya kalimat ini? Asal kita taat kepada Tuhan, melakukan semua perintahnya, mengerjakan semua yang Dia tunjukkan, gak usah minta apa-apa. Papa tahu kita perlu. Betul? Amin. Ini firman Tuhan. Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan di seluruh bumi ini yang tidak pernah menuntut kita melakukan ritual agama. Saya ulangi, Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang adalah jutaan Tuhan di dunia ini yang tidak pernah meminta kita untuk melakukan ritual agama. Maka itu di kitab suci kita tidak ada satupun ayat yang memberitahu kita doa itu mesti berapa jam,
mesti berkata tidak, bebas. Nah, ketika fokus damai itu diselewengkan, dikacaukan fokusnya oleh si jahat, maka kita sibuk melakukan ritual agama. Tuhan nggak suka. Catat baik-baik, Bapa di surga tidak pernah menilai saudara dan saya ketika kita sedang di dalam gereja dan ibadah. Yang Dia nilai justru waktu kita sedang tidak di gereja dan kita sedang tidak ibadah, kelakuan kita baik. Ini bedanya Tuhan yang kita kenal dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Maka itu kenapa Dia marah ketika orang-orang Farisi menghadap orang imam-imam dengan jubah-jubah agamanya yang lupa, sembahyang di perempatan-perempatan jalan, di pojok-pojok jalan, supaya dilihat orang. Yesus marah. Bukan itu yang aku cari, tapi hati. Nah, satu cara saja untuk damai itu ada, dan satu cara saja untuk damai itu wajib, sama, mengampuni. Amin. Bukan ritual agama, mengampuni. Saudara, maka itu pelajaran tertinggi, hukum tertinggi yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, bukan ritual, tapi pengampunan. Tiap ibadah mulut kita sudah seperti engsel itu yang rusak. Hafal doa Bapa kami, betul? Tapi kelakuan kita, ingat kalimat ini, dan ampunilah terus. Pura-pura lupa, yang pura-pura lupa pasti musuh katanya. Jangan. Dan ampunilah kesalahan kami, ketika mengampuni kesalahan kami. itu perintah. Amin. Lakukan itu. Betul sehingga hampir semua orang Kristen mulutnya seperti engsel itu rusak. Asal ngomong saja doa-doa kesandung doa-doa kejurup ini doa dan musuh. Awas saudara berkata, saya tidak punya musuh, pastor. Saya tidak punya musuh mereka, tapi ada orang sih malas ketemu. Bodoh, Ada yang begitu? banyak. Awas. Jadi percuma melakukan ritual rajin tetapi tidak berhasil. Saya ulangi, hukum tertinggi dari Kristus adalah pengampunan, karena Dia mengampuni kita tanpa syarat. Seperti itu yang Tuhan mau, kita mengampuni saudara. Saudara, suatu hari di salah satu kota kecil di Jawa Tengah, saya lupa 80-an yang lalu, saya disuruh khotbah tentang pengampunan. Selesai ibadah, ada seorang bapak dekat datangi saya tidak kenal. Saya pun sampai sekarang lupa namanya. Tapi bapak ini bilang begini, Pak Pendeta, boleh nggak saya menghapus 2 ayat Alkitab? Menghapus 2 ayat Alkitab. Saya berani Bapak. Saya tanya ayat yang mana? Ini ayat mengampuni. Loh, kenapa Bapak mau menghapus 2 ayat ini? Begini masalahnya. Saya ingin berdamai dengan Tuhan, tapi terkadang dengan ayat ini. Kalau kamu tidak mengampuni saudaramu, maka Bapamu di surga pun tidak mengampuni kamu. Urusan saya dengan Tuhan. Kenapa saya dilibatkan urusan dengan orang lain? Ngerti nggak pertanyaan orang? Paham. Kira-kira
disinggah terus di rumah. Saya tanya kenapa? Bapak senang polisi orang itu? Bapak, sudah. Saya jelaskan kamu kalimat terakhir. Akhirnya dia meninggalkan saya. Sudah, lebih baik sama seorang saya daripada saya mampu penjara. Wih, jangan ada di sini. Saya panggil dia Pak sebentar. Saya tidak tahu apa yang membawakan, tapi saya pesan. Jangan merasa dia tidak ada jawab. Maka itu saya katakan fokus Natal yang adalah damai, rahasia juga politis dan terjadi permusuhan di mana. Ibu bapak saudara-saudara, dengarkan kalimat damai itu tidak dimulai di dalam gereja. Damai tidak dimulai di dalam ibadah. Damai tidak dimulai di pasar sawit. Damai tidak dimulai di mall, di bandara, di pelabuhan. Tolong damai selalu dimulai di rumah. Amin. Setuju? Setuju. Natal itu tidak bicara tentang mana Bethlehem, terlalu jauh. Natal itu bicara tentang keluarga. Tanpa ada keluarga kudus, ya ada Natal. Siapa? Yusuf dan Maria. Dalam hukum Yahudi, mereka yang sudah tunangan itu sudah sah jadi suami istri, tapi tidak boleh tinggal bersama. Jadi Yusuf dan Maria itu sudah sah suami istri. Nah, itulah permulaan Natal. Jadi saya katakan lagi, ketika Natal atau ketika damai hanya dibicarakan di dalam ibadah, tapi percuma yang rajin ibadah di rumah tidak ada damai. Bisa nggak gitu saya? Belum jawab bisa. Tidak bisa. Itu namanya kemunafikan. Dan baca 4 Injil baik-baik. Tuhan Yesus jauh lebih suka bersekutu makan bersama dengan orang berdosa daripada dia bersekutu dengan para munafik tokoh agama itu. Betul atau salah? Betul. Nah, Tuhan Yesus melihat orang berjubah keagamaan yang mewah-mewah, tapi kelakuan. Dan itu tercatat di Matius 23. Tiap kali Tuhan Yesus menyebut mereka selalu berkata, celaka kamu, celaka kamu. Wih, ngeri. Coba di rumah ini, suami istri gak ada pengampunan. Karena saya akan berhasil mencuri pengampunan. Saudara, kalau kita melihat Alkitab, pengampunan itu kekayaan dan harta yang lebih mulia daripada saudara punya 10 triliun rupiah, punya 20 miliar rupiah. Amin. Maka itu buat setan, dia tidak curi uang kita dan tidak curi yang lain. Yang dia curi adalah pengampunan dalam keluarga kita. Dan selamanya setan berhasil. Ini menyedihkan. Maaf ya, saya ngomong. Bisa nggak suami istri hari Senin akur sedikit, Selasa mulai panas, Rabu dikit, Kamis dikit, Jumat bertobat sebentar, Sabtu bengkak-bengkak, Minggu bekerja. Misalnya bisa tidak? Bisa. Nah, ketika sudah bengkak-bengkak, Minggu ibadah, senyum, dia orang senyum. Bagaimana senyum? Loh, nanti nggak maksudnya. Nah, ini sedang berhasil.
kurang ajar. Anak-anak mereka, anak-anak hamba Tuhan bisa kurang ajar. Cuma satu penyebabnya. Nah, saya ingin semua anak-anak, apalagi kamu tidak sedang duduk dengan apa-apa, mau jawabnya atas pertanyaan saya. Termasuk saudara dan saya waktu dulu masih anak-anak. Kalau senang anak-anak melihat apa namanya munafik? Tidak. Tidak. Kalau di gereja banyak malaikat, tapi di rumah kata-katanya kotor, bentak suami, bentak istri, maki, kebun binatang. Begitu mau keluar rumah ada acara-acara resmi, acara undangan, acara ibadah. Begitu mama keluar rumah langsung main sinetron sok besar. Anak-anak muntah. Betul anak-anak? Maka itu percuma saudara makin ke gereja. Doa ini, plan itu, tapi damai dicuri setan di rumah. Betul. Sebelum meninggalkan kolomnya Aston, Hotel Aston di Mamawati, tanggalkan permusuhan suami istri, berdamai. Yang di rumah juga berdamai. Tuhan Yesus mengajarkan apa ciri atau bukti bahwa suami istri sudah berdamai. Luar biasa, sederhana sekali, simpel sekali. Tolong catat. Maka itu siapa yang sampai tadi pagi, tadi siang, kalau sudah pasti belum makan, karena posisinya makan. Jadi yang tadi pagi, tadi siang, justru dia suami istri. Dari tanggal 1 Januari habis ibadah 10 tahun, belum makan bersama suami istri. Saya tanya, suami istri yang sedang jengkel, bukan marah, jengkel. Ayo saya tanya, jengkel itu kecil atau besar? Besar. Jawab, jengkel itu kecil atau besar? Kecil. Tapi saya tanya, ayo jujur, suami istri yang pura-pura, suami istri yang sedang jengkel bisa makan bersama-sama berada-ada? Tidak. Ayo cepat. Bisa satu makan di satu. Bayangkan sedang jengkel saja tidak bisa makan bersama. Lihat tentang Injil dalam hidup Tuhan Yesus. Setiap selesai Tuhan Yesus melakukan apa saja, selalu iman. Itu sudah itu luar biasa. Bahkan kepada orang-orang berdosa mengunjukkan dia bisa makan bersama. Itu bukti kita sudah berdamai, sudah mengampuni. Maka itu jujur ya suami istri, kapan terakhir saudara berdua makan bersama? Jangan bilang sebelum ada pesawat-pesawat lain dikirimkan. Saudara, makan bersama suami istri ini sebuah bukti bahwa ada damai di rumah. Apalagi sekali ya Papa Mama, sesekali entah 3 bulan sekali, entah 2 bulan sekali, di depan anak-anak, Papa Mama makan berdua, suap-suapan. Iya, senangnya luar biasa. Jangan bilang begini, ketika seorang istri sedang mewakili suaminya, lalu ada tamu datang, tamunya sampai keseng-keseng orang berbeda sama sekali dengan bapak. Tidak ibu,
Setuju saya ngomong? Bahkan semua sekali lah bersentuhan kesana. Ketika anak-anak di rumah ada apa-apa, coba apa-apa kejar-kejar. Luar biasa. Serius. Karena saya pernah jadi gembala beberapa belas tahun dan saya praktekkan itu pada jemaat. Luar biasa. Betul ya? Jadi damai itu bukan dikarenakan pribadi yang salah dari kau. Coba kembali ke Yusuf dan lain. Maaf ya, saya ingatkan sekobrol-kobrolnya cowok-kobrol. Dia nggak perlu pacarnya, nggak cium pacarnya, atau pacarnya hanya minta. Kira-kira cowok ini gimana? Aku nggak mau boleh kerja, hanya kerja. Yang ngobrol kecil mikir kan? Pikir. Cepat jawab, apa yang ngomong pikir kan? Pikir. Yang pintar, kitab Matius menulis manis. Pasal 1 bicara Yusuf, seorang suami pria yang sangat manis hati. Dia tidak ingin mempermalukan istri, itu jelas, dan ingin menceraikannya diam-diam. Karena Yusuf sadar, tidak apa-apa. Kok aneh? Masih ingat bisa itu pacaran ini? Mas. Tapi malam itu kembali firman berkata, Yusuf didatangi malaikat dalam mimpi. Dia hamil bukan karena siapa-siapa, tapi karena Roh Kudus. Ayo cucu-cucu yang di rumah kita, kalau kita Yusuf percaya itu? Tidak. Tidak. Percaya itu? Tidak. Cucu karena orang ini itu bisa dengan banyak alasan. Siapa pernah mimpi sebelum tidur ternyata bisa mimpi kan? Oke? Atau kelaparan sambil tidur. Nah, tapi catat ini firman Yusuf taat dan dia mau menerima Maria apa ada. Berarti Yusuf mengampuni Maria. Jawab, Yusuf mengampuni Maria. Hai para suami, maaf saya pakai kalimat ini. Kalau istri kita pernah selingkuh, jangan izinkan damai diculik istri kita. Bahkan tidur selingkuh. Sekarang kita lihat Maria. Maria ini luar biasa. Kalau saudara baca Lukas 1:38, setelah Gabriel menjelaskan bahwa Maria mau dipilih di antara sekian banyak gadis di dunia, bahkan jadi ibu dari Tuhan penyelamat. Dijelaskan oleh Maria, begitu Maria katakan. Lalu Lukas 1:38 tertulis, Maria, jadilah padaku. Boleh ditanyakan ayatnya Lukas 1:38. Maria, jadilah padaku seperti yang kau katakan, karena aku ini hamba Tuhan. Rekan-rekan hamba Tuhan, rekan-rekan mereka majelis penginjil gembala. Inilah kalimat yang sangat indah. Apa itu definisi hamba Tuhan? Apa itu ciri-ciri hamba Tuhan? Bukan yang rajin berdoa, rajin puasa, rajin beri persembahan. Ciri dan kriteria dan definisi hamba Tuhan hanya mengucapkan Maria, jadilah padaku seperti yang kau katakan, karena aku ini hamba. Jadi arti kata Maria itu taat. Maka itu siapa berani pakai kata Maria tapi dua belumnya luar biasa. Bagi Maria keras.
Nah, sekali saudara saya pernah alami sekitar tahun 70-an akhir. Nah, saya ini bisa nangis karena Maria, tapi sekaligus. Saya tiba-tiba ditanya, kalau kamu jadi Maria, bagaimana? Ingat zaman itu hamil sebelum nikah risikonya dirajam. Nah, dihukum mati dengan batu bener. Akhirnya saya menung dan saya kata, Tuhan, saya sekarang harus mati. Dari sini saya masih jadi Maria, mau ambil mau. Saya minta 2 syarat. Satu, tolong beritahu Yusuf sudah saya ditinggal dan boleh berjalan. Syarat yang kedua saya minta, saya siap ambil 2, tapi proses yang besar. Betul juga. Itu kan saya, makanya saya sudah bilang. Luar biasa suami istri. Hidup dalam Tuhan. Maka itu terjadilah Natal. Yang datang lengkap suami istri hari ini jujur. Karena mereka bisa berjuang bersama dengan situ. Ini bukti bahwa kita sudah berdamai. Kawan suami istri punya komunikasi yang manis. Ada keluarga yang suasana rumahnya teduh, aman, tapi sepi. Belum tentu damai. Loh kenapa? Ya kalau keluar itu pokoknya nenek-nenek tidak tahu. Ada nggak keluarga seperti itu? Nah, ketika berdamai. Kalau berdamai itu suami istri bisa bicara enak. Tidak sedikit keluarga yang ditipu setan, damai itu. Kita lihat kenapa Bapak Ibu seperti ini komunikasinya habis, ngomong pendek salah, ngomong panjang salah, bosok. Ada keluarga seperti itu. Pulang dari ibadah tahun lalu ini, ya damai itu ada di keluarga. Saudara, kira-kira ada nggak manusia itu punya koleksi musuh? Misalnya, ada nggak manusia punya koleksi musuh? Ada. Ada orang yang koleksi musuh? Ada. Betul? Betul. Nah, jujur. Sebelum tanggal 5 akhir di tanggal 6 gak ada koalisi musuh karena kita semua saling mengampuni. Amin. Itu indah sekali. Itu damai. Kenapa ada orang sulit mengampuni? Ternyata penyebabnya cuma 3. Tidak. 1. Orang yang susah mengampuni itu orang paling sombong. Kenapa sombong? Begini, orang yang sadar dosanya terlalu besar dan terlalu banyak kepada Tuhan, begitu datang kepada Tuhan, mengaku semua dosa, langsung dihapuskan. Maka orang ini pasti mudah mengampuni orang lain karena dia sadar siapa. Dalam surat 1 Yohanes itu ditulis, siapa orang berdosa itu keren firman. Begini kata Tuhan lewat Rasul Yohanes, orang berdosa di mata Tuhan adalah orang yang merasa tidak berdosa. Itu firman Tuhan Yesus. Jadi alasan pertama kenapa saudara susah mengampuni? Karena saudara sombong. Aku kan baik.
Lihat kalimat terakhir. Setelah Gabriel mendengar jawaban Maria, ada tulisan apa baca? Lalu baca. Lalu malaikat Ayatnya Pak, suaranya 1, 2, 3. lalu malaikat itu meninggalkannya. Meninggalkannya. Nah, suatu saat Roh Kudus bertanya sama hari, penting nggak aku mau berfirman? Lalu Gabriel itu meninggalkan Maria. Itu sebuah bukti. Coba saya tanya, kalau saudara ditanya, penting nggak kalimat ini ditulis sebagai firman Tuhan? Tidak. Iya. Ya nggak mungkin Gabriel menghubungi Maria sampai melahirkan. Iya tidak jawab. Ya otomatis dia langsung balik ke kerjaan masih kami. Terus kok promosinya dia udah lihat, kenapa tulisan itu? Saya percaya tidak ada satupun kata yang tidak punya arti dalam firman Tuhan. Amin. Matius 5 menulis 1 titik saja dari hukum Taurat itu ada kuasanya. Apalagi kalimat ada lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Ya kenapa? Saya kaget. Ini tidak ada di sekolah teologi manapun dan tidak ada di buku teologi apapun. Apa ya? Fokus ini. Ini Gabriel itu mikir kalau dia Maria, dia belum tentu mau hamil sebelum nikah. Lalu maka itu ketika Gabriel mendengar jawaban Maria, Gabriel luar biasa gadis ini. Dia berubah pikiran. Oh betul juga ya. Kabur. Betul. Gabriel mikir zaman itu hampir sebelum nikah. Makanya Pak Yusuf itu hebat. Karena inilah keluarga kudus itu. Dan percayalah, jangan menyebut mereka sebagai keluarga kudus, tapi masing-masing keluarga hari ini berkata, keluargaku bukan keluarga kudus. 1, 2, 3. Keluarga kudus. Bukan cuma mereka, keluarga kudus. Yang kedua, kenapa susah mengampuni? Karena dia ujian. Gak boleh. Ini mungkin. Stop. Jangan melakukan. Saya cerita saudara tahu dengan kisah ini di kota dia. Kalau saudara kemudian tanya, yang hamba Tuhan yang bukan Cina sebesar apa? Berapa tahun yang lalu, ya cukup lama sih, sudah lebih 20 tahun yang lalu. Saya beli rumah itu masih ada sampai di Jalan Dorong Jalan Dorong ya di kota dia. Jadi sekalian seperti asapnya lagi di bos. Pemiliknya seorang anak tua juga, saya kenal baik. Saya sudah bayar waktu itu harga rumah itu 60 juta. Cuma kesalahan saya belum balik nama karena saya sibuk. Tapi akan jual beli sudah. Waktu itu belum ada notaris, hanya ada camat. Yang Pak Camatnya itu Pak Yohanes Papua, masih hidup beliau sampai hari ini. Nah, setelah berapa tahun, ini Pak Camat ini telepon saya. Pendeta, setahu saya Bapak tidak jual rumah di Jalan Dorong. Tidak. Kenapa? Ini ada yang datang mau balik nama rumah itu. Saya tanya siapa yang beli? Salah satu pimpinan bank swasta dan dia hamba Tuhan juga. Dan pernah khotbah di rumah saya itu dalam pelayanan. Loh, kok bisa? Akhirnya saya telepon yang beli, saya telepon pemiliknya yang pertama itu. Oh, saya kira Pak Daniel nggak jadi beli rumah itu. Ya udah saya jual. Bingung. Terus saya urusan dengan yang beli. Harusnya sebagai pimpinan pun nggak tahu status rumah ini bagaimana. Memang
camat ini juga bingung. Saudara sedang itu. Maaf ya, saya cuma cerita. Saya nggak takut rugi karena saya nggak ingin dicap sebagai kerjaan saya bantuan tidak orang. Ya dapat Pak Camat itu, saya beli rumah saya sendiri 90 juta. Karena yang punya rumah sudah mau tidak semua tadi karena orang saya dan yang beli orang mau karena dia mau saya juga namanya sampai hari ini gak pernah masalah. Dan itu siap dibulinya? Siap. Siap. Oh. Kalau nggak siap dibulinya, saya gak pernah ngalamin. Kita lihat ayatnya 1 Korintus 6 ayat 7. Dan mereka semua masih hidup yang beli rumah itu sekarang ada di Makassar atau di Bantuan yang punya rumah itu masanya dia juga masih ada semuanya. Ya saya berdamai dengan mereka tak ada apa-apa. 1 Korintus 6 ayat 7. Siap membawa damai pulang di sini? Betul? Caranya gimana? Suka. Lalu caranya gimana? Caranya diampuni. Salah. Siapa yang diampuni? Ayo baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Adanya saja perkara di antara kita yang seorang terhadap yang lain terus telah merupakan kesalahan bagi kita. Nah, saya nggak mau disebut orang kalah. Bagaimana supaya saudara dan saya jadi pemenang? Fokus tahun ini adalah damai. Amin. Fokus tahun ini mata tertuju kepada Yesus, bukan kepada yang lain-lain. Dan Yesus Kristus itu Raja damai. Bagaimana supaya jangan jadi orang kalah? Kita boleh 24 tapi jadi pemenang. Baca sama-sama yang kencang dan kuat kalimat berikut. Ada 2 resep saja untuk jadi pemenang. 1, mengatakan dari aku, bukan kamu. 1, 2, 3. Mengapa aku tidak lebih suka menderita ketika enak? Diperlakukan tidak enak atau tidak? Tidak. Tapi Tuhan Yesus sudah mengalami. Betul? Waktu dia ditangkap, nggak adil disiksa. Akhir pun sampai mati terkait dia sudah menang. Kalimat kedua, resep kedua. 1, 2, 3. Mengapa saya terus tidak lebih suka hidup? Jadi hal kedua, mengapa banyak pendeta majelis orang tua tidak mengampuni anak-anak Tuhan sudah mengampuni? Tidak mau diuji. Jangan serahkan, Tuhan akan membela. Alasan ketiga, kenapa saudara sulit berdamai dan sulit mengampuni? Karena saudara ingin menuntut balas. Pernah saya ketemu ada orang Kristen begini cerita kepada saya percaya mau wanita yang mengikuti mas. Pak Pendeta, boleh nggak saya doa begini? Tuhan, izinkan saya berdosa 5 menit saja, saya bisa berdoa. Saya keren juga. Kenapa berdosa 5 menit? Saya mau balas orang yang dulu, saya balas cinta aku. Wih, pintar juga. Awas saya berbuat seperti itu. Roma 12 coba kita baca mulai ayat 17. Roma 12. Jadi Natal tanpa damai itu seperti makan papeda dan jagung. Bisa nggak? Bisa kan? Bisa tidak makan papeda dan jagung? Bisa. Natal tanpa berdamai nggak ada. Baca sama
2, 3. Janganlah membalas kejahatan dengan jahat. Lakukanlah apa yang baik untuk semua. Siapa yang belum mengampuni mamanya, awas. Jadi siapa belum mengampuni iparnya, tetangganya, ada berapa belas? Siapa dapatnya? Ini bangsa. Siapa dapatnya? Kalau hal itu bergantung pada siapa? Terus hiduplah dalam berdamai dengan berapa orang? Terus 19. Baca 1, 2. Saudara-saudara, janganlah kamu sendiri terus menuntut pembalasan. Tapi berikan tempat kepada Tuhan, sebab ada tertulis pembalasan aku, kata Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Ya sudah. Alasan ketiga, mengapa banyak orang Kristen tetap punya musuh? Karena ingin membalas. Aku enggak terima, aku tidak terima. Matius 20 ayat Matius 18 ayat yang 35. Papa minta beri cara yang mana? Matius 18 35 ayat 4. Matius 18 ayat 25. Jadi hukum tertinggi, pelajaran tertinggi, konsep tertinggi dari kekristenan kita adalah mengampuni. Jangan lupa. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap aku apabila aku masing-masing tidak mengampuni saudara dengan hati. Apa arti kata mengampuni musuh kita secara tidak dengan segenap hati? Begini, jangan pernah berkata kepada Tuhan, 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 aku diampuni loh Tuhan, tapi ada yang berkata tapi apa? Ayat berikut 2 Korintus 5 ayat 19. 2 Korintus 5 ayat 19. Ini kalau tidak mengampuni dengan segenap hati. 2 Korintus 5 19. Sebab Tuhan ngapain? Siapa dia itu? Kita. Ini luar biasa. Sebab Bapa di surga mendamaikan manusia bajingan, manusia jahat ini dengan dirinya oleh siapa? Kristus Raja Damai. Yang kita punya kelahiran. Bagaimana cara Papa mengampuni? 1, 2, 3. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Stop. Saya ingin bertanya pada semua, kira-kira kalau Tuhan mengampuni kita dengan cara ngitung-ngitung dosa kita yang tahun 70, tahun 80, tahun 90, kita ini jadi apa? Cepat jadi apa? Hitung semua dosa kita sejak dulu cepat jawab. Jadi bubur. Maksudnya jadi mana? Jadi apa? Itu jadi pakai dari umur 3 tahun. Nanti siapa mau makan pakai dari 3 tahun? Nanti ilustrasi. Ngerti. Jadi ketika Bapa di surga mengampuni kebencanaan kita, bajingan kita ini tanpa memperhitungkannya. Seperti itu Papa minta kita mengampuni sekarang. Pulang dari sini. Jadi aku mengampuni Pak. Tapi
Tapi kamu kurang. Ini dikasih pengalaman. Aku udah punya. Tapi ini SMS kalau sudah berusaha. Masih hitung. Setelah saudara dan saya bisa menjadi pedang, juru damai, Tuhan telah mempercayakan kepada kita apa yang berita itu luar biasa. Ayat terakhir, saya makan tidak ini. Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9. Ayo kita lihat. Saya lihat pas fokus sendiri dari semua. Matius 5 ayat 9. Inilah satu-satunya ayat. Dengar. Inilah satu-satunya ayat dalam semua kitab yang memberitahu kita kenapa perjinan-perjinan seperti kita, penjahat-penjahat seperti kita, orang-orang kaya seperti kita bisa disebut anak-anak Tuhan. Bukan karena kita dibaptis, bukan karena kita bawa kita kemana-mana, bukan karena kita rajin ibadah. Catat, inilah satu-satunya ayat yang memberitahu saudara dan saya mengapa penjahat seperti kita bisa disebut anak-anak Tuhan. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbagai orang yang membawa damai karena damai itu akan disebut anak-anak Tuhan. Tidak ada ayat lain. Saudara boleh bongkar Alkitab saudara sampai robek. Tidak ada ayat yang memberitahu kita mengapa kita disebut anak-anak Tuhan. Hanya karena tidak punya musuh. Membawa damai, ini artinya gak suka benci, gak suka bermusuhan, suka berdamai. Jujur, siapa yang masih punya koleksi musuh? Sekarang dirikan kalimat. Setan sangat hafal Matius 5 ayat 9. Begitu hafalnya setan, maka dengan ayat 9 Matius 5, setan membuat banyak hamba Tuhan, banyak orang Kristen masih khotbah, masih pelayanan, rajin ibadah, aktif di gereja, tapi statusnya bukan anak-anak Tuhan. Woi. Karena Tidak membawa damai. ini mengerikan. Lagi sekali doa Bapak. Kalau saudara dan saya tidak mau berdamai, maka status kita orang berdosa. Walaupun rajin ibadah. Kalau status kita orang berdosa, neraka bagian. Ini fokusnya. Tetap hidayah semua keluarga. Kalau mulai hari ini ada surga di keluarga kita masing-masing. Ada surga di Papua, 6 provinsi, ada surga di Indonesia, dan semua keluarga ada damai. Coba kita datang berdua suami istri, ngomong senyum. Belum berdamai. Senyum ya. Betul? Nanti keluar dari sini, awas satu kali. Jangan sampai bapak anak ibu berasa. Siap? Mulai dunia akan mengalami sukacita Natal, mengalami damai Natal, karena kita semuanya berdamai. Amin. Coba tengok kiri kanan Pak belakang. Berkati kita semuanya. Ayo, sekarang saya akan mulai